kondisi seperti ini, pengen tahu aktivitasnya Frana dan Vesia seperti apa sih? Sebenarnya sih tidak banyak yang berubah ya kalau dari kegiatan kita sehari-hari, karena memang sebelum pandemi pun aku juga kebanyakan di rumah sebagai ibu rumah tangga gitu ya, yang aktivitasnya juga ya udah sama Vesia gitu. Cuman memang bedanya sekarang adalah kita nggak bisa kemana-mana, paling nggak nge-mall atau apa ngajakin dia main kemana itu nggak bisa gitu kan, jadi lebih banyak di rumah gitu. Ya lumayan ini sih apa ya, Menantang kan pasti? nggak bebas dan menantang betul, karena bulan pertama masih oke, bulan kedua masih oke gitu ya. Keberapa nih? Bulan kesekian itu Vesia udah bosen banget kelihatan gitu. Awal-awal sih masih oke, apalagi karena yang lebih berbeda lah karena mungkin papanya lebih banyak di rumah kan. Kalau sebelumnya harus kerja, ini akhirnya lebih banyak di rumah itu sih. Cuman sempat sih bulan ketiga, kayaknya bulan ketiga keempat tuh udah yang maunya keluar dong, aku minta keluar gitu Pak, untuk sekedar main. Jadi kita karena aku di townhouse dan cuman ada 3 rumah, jadi lumayan untuk kalau mau keluar tanpa di luar pagar ya, itu tuh masih aman gitu, nggak ketemu orang. Jadi anak komplek ya, kalau anak komplek banget, anak komplek aja gitu di timur. bener. Terus kalau misalnya aktivitasnya kan bosan nih pasti di rumah terus, kegiatannya itu aja. Ada nggak sih kayak misalnya ada perubahan, misalnya tiba-tiba jadi tantrum banget, karena sebenarnya itu tuh adalah bentuk dia protes, kok aku di rumah terus sih? Tantrum enggak sih, kayak cuman ya emang kelihatan gitu kalau kita yang sehari-hari bisa melihat gitu nih anak bosen sih. Kayak sehari biasanya main keluarnya itu cuman biasa sekali atau apa, ini tuh bisa yang kayak sehari bisa 4 kali minta keluar. Akhirnya ya tapi kita menyiasatinya sempat beliin mainan baru gitu ya, mungkin ya biar dia nggak bosen dengan mainan yang udah ada gitu. Kalau nggak mainan yang bisa dia beraktivitas di luar kayak gitu, tapi masih dengan jarak aman ya, maksudnya ya dengan masih di dalam pagar, atau rumahku juga agak di ujung jadi aman lah untuk kalau mau keluar tuh nggak banyak orang yang kayak gitu sih. Oke, kalau misalnya ketemu dengan kakek neneknya atau misalnya sepupunya gitu, ada nggak ada jadi batasan selama PSBB ini nggak sih? Pasti, karena keluarga, kalau aku keluarga semua sepupunya di Malang, di Jakarta nggak ada gitu. Jadi ya memang akhirnya kita lebih manfaatkan digital sih ya, lebih ke video call gitu sering-sering, biar dia juga nggak lupa sama keluarganya kan. Iya benar sih. Jadi ini nggak sih, jadi sering beli mainan ya sih di rumah dia? lumayan jadi beli mainan ya itu biar dia nggak bosan apalagi ya gitu. Tapi kalau nggak kadang suka ini juga kalau aku manfaatkannya kayak cari-cari mainan apa sih yang kira-kira kita bisa bikin sendiri gitu, kegiatan apa sih yang dia juga tertarik gitu karena dia belum pernah gitu, kayak gitu sih. Nah, kamu memaknainya gimana sih pada sebagai ibu gitu ya, bahwa di masa PSBB ini kan kayaknya jadi lebih dekat banget nih bondingnya, bukan cuma sama Vesia tapi sama papanya Vesia juga gitu kan. Satu rumah yang biasanya kita bisa mungkin pergi pagi pulang malam gitu kan, sekarang kayaknya 24 jam bisa di rumah bareng. Nah, memanfaatkannya gimana nih antara kamu terus papanya Vesia juga, terus biar bisa bonding dengan Vesia? Ya sebenarnya sih disyukurin lah ya, kalau kita masih bisa ketemu sama keluarga, masih lengkap di rumah semua, ya disyukurin sih. Berarti kan dengan seperti ini sebenarnya waktu untuk keluarga, untuk bonding sama anak itu jauh lebih banyak gitu kita punya gitu, dan itu yang harus dimanfaatkan sih sebenarnya. Benar ini kondisi yang memang spesial. Di satu sisi kita dilemanya nggak bisa menerima juga ya, misalnya ada keterbatasan biasanya ruang gerak dan aktivitas kita, kemudian sekarang jadi di rumah aja, tapi sebenarnya membawa benefit buat anak-anak ya. Betul. Nah kayak tadi kan kita cerita nih sebenarnya nih off air bahwa Vesia sekarang memang sudah ada Mbak buat nemenin main gitu kan, tapi ternyata kamu sendiri yang masih mandiin, nyuapin dan lain-lain. Jadi seberapa besar sih porsi kamu bersama Vesia di sehari-harinya? Wah, besar banget sih, segitu besarnya, karena memang ada Mbak itu hanya untuk nemenin dia main aja sih. Tapi itu pun nggak saya lepas yang benar-benar lepas sama Mbak doang, enggak kan, masih tetap aku juga masih di rumah, tetap kontrol juga, tetap masih ngajakin main juga. Tapi memang segala sesuatu kebutuhan, apalagi kalau mandi, kayak masih nggak
saya tuh nggak percaya sama orang sih ya. Jadi maunya itu megang sendiri dari bayi pun dari hari pertama facial akhir aja megang sendiri gitu. Pulang dari rumah sakit iya dari ayah yang pegang. Memang mau pegang sendiri gitu. Sampai sekarang pun kalau nggak aku ya pasti papanya yang mandiin sih kalau nggak bantuin gitu. Itu juga untuk bondingnya juga kan ya dok ya. Jadi bondingnya tetap terjaga gitu loh. Nah di satu sisi bondingnya bagus banget, tapi di sisi lain pasti ada challenge-nya. Itu misalnya nih kamu pengen me time tapi nggak bisa jadinya karena misalnya fashion ini pengennya mental terus sama mama gitu kan. Atau kedua misalnya ngerasa bahwa aduh ini bikin bos, kadang-kadang emosi kita tingkat tinggi gitu kan. Nah kamu ada nggak challenge-nya seperti itu? Di samping bonding udah tahu pasti enak banget gitu ya dengan anak sendiri, terus kemudian di challenge-nya ada nggak? Pasti ada sih challenge kayak gitu, apalagi sekarang ini bener-bener yang beberapa minggu ini tuh Vesya tuh lagi yang mama, semua harus mama, pakai baju harus mama, kadang kalau makan disuapin atau apa itu harus mama. Itu ada challenge juga sih, mamanya jadi nggak bisa me time memang gitu, cuman sebisa mungkin kalau memang aku ada waktu sih aku sebisa mungkin ngasih waktunya buat Vesya sih, apalagi sekarang karena sudah, jadi kemarin selama pandemi ini banyak milestone juga. Salah satunya adalah sudah disapih. Itu pas di pandemi juga. Sementara apa namanya menyusui, aku kan selalu breastfeeding tuh, breastfeeding ya, langsung direct breastfeeding. Yang itu kan berarti kan kalau sekarang udah enggak kan sebenarnya ada waktu apa ya? Yang bonding yang hilang ya. Bener ya, ada waktu yang bondingnya yang hilang. Nah itu tuh yang harus aku berusaha untuk menggantikannya dengan yang lain gitu, seperti yang main sama dia, terus mandiin, makanya aku selalu mandiin tetap gitu, itu karena untuk gantiin bondingnya menyusui yang sudah hilang itu sih. Oke. Nah balik lagi ke soal menata emosi ini. Biasanya banyak dari kita para ibu yang menata emosinya kurang baik gitu, sehingga bersumbu pendek, akibatnya ada yang nyubit lah, ada yang tiba-tiba jadi membentak gitu ya. Aku biasanya agak itu membentak, tonnya agak tinggi kalau misalnya lagi ada emosi gitu. Nah kamu sendiri pernah nggak sih apa sih, aduh abis itu nyesel banget, ada nggak hal-hal yang kamu sesali ketika abis itu keluar gitu emosi kamu nih dengan tidak sengaja? Ada lah ya, itu kayak tiba-tiba aduh gitu itu tuh yang ngebentak itu pernah lah pasti gitu, dan itu emang abis gitu terus nyesel sih kalau nggak anak lagi tidur kita langsung diliatin masa salah gitu ya. Kalau kan sekarang dia bisa komunikasi, jadi abis gitu langsung minta maaf sih, maaf ya gitu. Ada pasti ada merasa bersalah. Apa yang biasa kamu lakukan untuk bisa apa ya, mungkin kita tahu bahwa ibu itu dalam menjadi sumber emosi di rumah. Ketika ibu ini happy, semua pasti happy, satu rumah pasangan happy, anak happy, bahkan mungkin mbak-mbak juga ikut happy gitu kan. Tapi begitu kita udah emosi gitu, itu pasangan udah kena di asemnya gitu kan, anak-anak gitu kan, dia mbak di rumah. Nah gimana caranya kamu biar bisa menata hati dan emosi biar di rumah tuh adem dan menyenangkan selama masa pandemi ini? Kalau aku jadi mencari yang bisa dilakuin, apa yang aku suka, hal yang positif gitu. Contohnya nih, selama pandemi aku tiba-tiba bisa main gitar. Wow. Jadi gitar lele. Selama ini belajarnya gitar, cuman ini kan yang kecil aja enak gitu ya dibawa-bawa, jadi kayak ukurannya lebih kecil gitu, gitar lele, terus belajar gitu. Dan itu kan salah satu hal yang positif ya buat jiwa kita juga gitu loh, biar nggak bosen, ada kegiatan yang lain gitu. Terus apa ya, banyak banget sebenarnya, ini berapa bulan soalnya kita itu sampai bikin papanya Vesya sempat bikin rooftop di atas ala kadarnya. Jadi kita ada rooftop yang memang tidak terpakai, akhirnya kita pakein ini dong, kita kasih tangga biar kita bisa akses ke atas, lumayan untuk menghirup udara seger aja, nggak di rumah doang gitu. Akhirnya akhirnya bikin rooftop itu. Terus sempat, nah ini yang kayaknya semua ibu-ibu ini kayaknya lagi banyak banget adalah baking. Bener. Cooking sama baking ya. Nah itu juga salah satu apa ya, buat aku kayak stress relief juga. Walaupun akhirnya mengendut ya karena karena harus cobain icip gitu kan. Dan itu stress relief juga, karena sebenarnya
Kalau aku aslinya masak memang buat facial juga, cuman nggak pernah baking. Tapi gara-gara pandemi ini makanya ada berkah juga ya di balik semua hal ya. Termasuk pandemi ini, aku dari yang sama sekali nggak pernah baking sampai akhirnya tuh baking segala sesuatu dicobain, bikin roti apa gitu. Dan ini kayaknya moms banyak banget deh yang di rumah ibu-ibu nggak pada kayak gitu. Bener-bener ini jadi bahkan bukan cuma tadinya iseng-iseng, bahkan ada yang dijual-jualin Jadi usaha juga, jadi betul. usaha Banyak banget. udah berapa banyak usaha teman yang kita beli karena usaha iseng-iseng sebenarnya gitu ya. Iya. Oke, baiklah untuk sebelum kita ngobrol lebih panjang di sini udah ada pertanyaan nih buat Franda. Oke, aku bacain ya. Dari Nahrisa di Nganjuk. Di media sosial banyak melihat teman-teman bebas membawa anak dan bayi ke tempat ramai. Untuk Mom Franda, bagaimana tips agar tetap bisa menahan diri di rumah aja meski di media sosial rame orang jalan-jalan bersama anaknya? Gimana Franda? Wah, itu sih kayaknya harus dari diri kita sendiri ya. Maksudnya ya karena kalau aku sih takut ya. Sejujurnya takut gitu. Sejujurnya kita sekarang jadi takut ketemu orang nggak sih dok? Kalau saya gitu loh. Iya. Aduh, lihat orang kayak kebutuhan mama saya keluarnya benar-benar kayak cuman buat ke supermarket gitu ya. Tapi kalau udah lihat banyak orang tuh saya langsung kabur gitu loh. Itu lebih ke diri sendiri sih. Gimana ya kita kalau sayang sama diri sendiri, sayang sama keluarga, ya harus pintar jaga diri juga kan gitu. Mau juga nggak bakalan kemana-mana kok. Iya benar sih. Semuanya juga tetap di situ-situ aja Nah, gitu. sekalian nih dokter Abah mungkin bisa menjawab dengan fenomena mungkin kebosanan orang di rumah. Kita cukup mengerti ya dok, kita sendiri juga bosanan mungkin kalau di rumah terus kan berbulan-bulan. Nah, ini gimana kalau dokter melihat nih yang bawa anak-anak terutama ya, anak bayi, ya ngerti sih mungkin di rumah nggak ada yang jagain, tapi gimana dok? Iya sih, jadi memang kalau udah rame-rame kayak gitu yang pasti physical distancingnya nggak ada dong. Ya. Sementara kan yang bisa kita lakukan saat ini karena kondisi pandemi adalah 3M. Iya, 3M itu menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, kemudian memakai masker. Apalagi kalau anak-anak masih di bawah 2 tahun tuh coba deh, nggak akan bakal mau misalnya dipakein masker emang nggak terlalu diwajibkan kalau masih di bawah 2 tahun, takut malah nggak bisa nafas bagus ya, paling nggak face shield. Tapi itu kan mereka juga pasti nggak akan mau kan, nggak mau juga lama ya. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu justru malah nanti ada risiko terpapar, kemudian yang tadi kita bilang kan kasusnya malah tinggi banget. Jadi memang saran kita sih kalau untuk keluar rumah untuk jalan-jalan, kemudian untuk apa sih konten Instagram itu sebaiknya ditunda dulu. Instagram betul. Sebaiknya ditunda dulu gitu loh. Karena kan ini kan kondisinya pandemi dan kita juga nggak tahu sampai kapan, sampai berapa lama ya. Itu tadi kayak Franda bilang tadi, carilah aktivitas yang memang bisa menyenangkan kita dan yang tetap bisa ada bonding antara si kecil sama ibunya gitu. Itu salah satunya dengan memandikan, itu benar. Tadi memandikan bayi itu udah salah satunya bonding. Kemudian juga misalnya pijet bayi. Kalau saya lihat tadi kan di videonya kan ada pijet bayi juga. Itu hal-hal yang memang positif dan bisa dikerjakan di rumah tanpa harus melakukan spa di luar rumah gitu ya. Oke, baiklah. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari sebentar ya, kita cek dulu pertanyaan selanjutnya. Dari Resti Tripurna Wirantini, ini masih buat Franda juga. Di masa pandemi ini adakah tips biar family time tetap berkualitas walau tanpa jalan-jalan keluar rumah? Terus tipsnya apa ya biar anak betah di rumah? Soalnya udah super banyak beli mainan, tapi masih juga kayaknya suka intip keluar rumah. Fesya suka gitu nggak sih? Anak kecil tuh juga bisa bosen loh ya. Tapi dengan ini tuh kita bisa melihat ya anak kecil tuh juga bisa bosen di rumah doang gitu. Cuman karena kalau aku sih memang nggak berani untuk kayak ngajak main ke apalagi tempat keramaian sih. Ke tempat keramaian, terutama kayak ada kan dok yang bawa anaknya ke playground. Itu no sih kayaknya ya. Kalau aku sih kemarin mencari sesuatu yang baru, yang dia juga bisa belajar, karena kan nggak sekolah juga kan sekarang anak-anak ya, jadi yang bisa belajar. Kalau kemarin tuh sempet beli BC book, itu juga lumayan happy sih dia, pasang-pasang stiker, kan bisa juga nggak selalu melulu mainan itu mainan yang benar-benar mainan gede ya. Kan bisa juga mainan yang
sambil edukatif belajar ya. gitu. Edukatif bener betul. sih. Aku juga anakku di rumah kan ada 2 nih, 4 tahun sama 2 tahun. Negeri sama cewek. Jadi sebenarnya mainannya akan sama, masak seputar masak Iya, kan. Baru-baru baking anaknya masak. Iya, masak sendiri juga. Itu awal-awal ke PSBB pertama emang hasilnya itu jadi ikutan baking. Tapi begitu PSBB kedua kok aku udah agak bosen ya, kayaknya aku nggak gitu bakat banget gitu. Jadi aku mencoba hal lain, kayak misalnya suamiku jadi seneng nanam-nanaman. Betul. Anak-anak tuh ikut gardening. Kalau pagi ikut bapaknya nyiram, terus sore juga ikutan nyiram, bahkan sampai cuci mobil gitu. Walaupun mereka sambil main air tuh akhirnya gitu. Tapi aku anggap tuh jadi aktivitas di luar rumah, di luar pintu rumah sih. Tapi tetap di ini ya, garasi, masih di garasi. Tapi jadi aktivitas yang baru gitu, biar kayaknya nggak bosan-bosan banget di rumah. Aku ngerti sih anak-anak Sebenarnya tuh nggak usah bosen. mikirin yang harus mainannya apa ya. Hal-hal sederhana itu anak kecil sebenarnya kalau sesuatu itu hal yang baru buat dia itu dia tertarik kok. Contoh nih ya, kemarin tuh aku ini lagi cuci piring, terus aku nyobain facial untuk selama ini dia nggak pernah kan ya, pegang spons, ikutan cuci piringnya sendiri, dan itu bisa bertahan lama loh. Bertahannya lumayan lama, padahal itu kan sambil belajar juga ya dia sensori gitu. Itu tuh bertahan lama karena kan memang kayak baru ya buat dia, jadi dia tertarik gitu. Kayak kemarin aku juga pas baking, dia pengen bantu, facialnya bantu kata dia gitu, pengen ngaduk daripada adonan saya yang nanti hancur. Saya bikinin sendiri gitu, kayak dengan tangan cuman air sama tepung, itu dia ngaduk-ngaduk bisa lama ya, bisa lama gitu. Iya, Jadi jadi bener harus dipikirkan yang kayak aduh mainan apa lagi atau beli apa lagi, nggak harus yang dibeli juga. Hal-hal di sekitar kita memanfaatkan hal-hal di sekitar yang kreatif. Betul benar, harus kreatif, memanfaatkan hal sekitar aja. Pasti tertarik kok kalau yang hal yang belum pernah dia coba gitu. Atau mungkin gini juga sih, sebenarnya kayak anakku juga sama tuh, ketika aku baking ikutan baking, padahal emang rasanya lumayan wow gitu ya. Begitu aku ketemu beneran bikin beneran, ternyata rasanya wow gitu kan. Nah tapi sebenarnya juga banyak sekali cara-cara di rumah yang bisa kita lakukan supaya meningkatkan life skill mereka. Betul. Jadi mungkin kalau di sekolah kan mungkin nggak segitu intensnya dengan orang tua gitu kan ya, karena kan di sekolah udah ada guru. Tapi mereka bisa lihat ketika sekarang work from home, mungkin bisa ngelihat aktivitas ibunya, bapaknya ngapain nih. Oh Zoom meeting, oh kita lagi webinar. Anakku tuh bahkan jadi bisa bikin konten loh yang 4 tahun, karena dia suka aku ngelihat aku lagi webinar, lagi hosting gitu kan, nanti dia ikutan ngomong, hai guys aku lagi mau review mainan gitu. Dia udah bisa ngikutin karena mungkin ngeliatin terus kali ya. Jadi ada life skill baru yang anak-anak punya pada masa pandemi ini nih. Kita libatkan kerja, memang sih kadang-kadang kita jadi emosi karena distract kan dengan kita lagi ngapain, anak-anak ikutan gitu kan. Tapi sebenarnya kayaknya anak-anak tuh membutuhkan kayak gitu juga nggak sih, Dok? Iya. Hal-hal seperti itu dilibatkan. Memang mereka tuh tadi ya, sesuatu hal yang baru buat mereka tuh pasti akan sangat challenging kan. Nah begitu disitulah peranan orang tua untuk bisa memediasi antara dia tetap safe di rumah aja, tetapi dia juga tetap mendapatkan stimulasi yang sifatnya juga aman dan memang tetap melibatkan bonding antara si ibu dengan si anaknya gitu. Ya sih, saya juga salut banget nih ibu-ibu ini pada ada aja idenya ternyata untuk tetap di rumah mencari aktivitas yang aman, tapi sekaligus anaknya tetap terstimulasi. Iya. Oke, kita lanjut ya ke dokter nih, karena banyak sekali pertanyaan yang masuk, gimana caranya supaya kita orang tua tuh bisa tetap menjaga imunitas anak, nutrisi anak selama di rumah aja. Dari mana sih Dok mulainya supaya masa-masa pandemi ini nih membuat kita lebih ekstra hati-hati gitu kan. Tapi dimulainya dari mana, Dok? Dimulai dari salah satunya yang pasti makan ya. Diet, makanan yang baik, yang sehat, yang seimbang, itu salah satu modal kita untuk supaya sistem imun kita tetap baik. Kemudian tidur. Jadi walaupun misalnya di rumah aja kan kadang-kadang ke sepanjang hari itu libur kan mereka. Nah tetap waktu tidur itu harus diperhatikan, karena kalau dia kurang tidur itu juga bisa mempengaruhi sistem imun mereka. Sama beberapa sekarang ini tuh kan kayak aktivitas outdoor itu ya, kalau masih bisa di lingkungan rumah tuh tetap sebenarnya mereka harus beraktivitas sebenarnya. Karena kalau dia misalnya ada usia-usia tertentu yang memang tidak kita sarankan screen time itu belum dianjurkan. Jadi memang tetap boleh beraktivitas tapi dengan lingkungan yang nyaman.
gitu ya, seperti Franda tadi di atas rooftopnya dibuat tempat yang bisa berjemur gitu. Itu salah satu yang seperti itu ya, hal-hal yang orang tuanya harus kreatif juga mencari akal gitu ya. Bener. Nah itu salah satunya. Kemudian juga sekarang tuh lagi hitsnya tuh suplemen ya, bukan suplemen sih, substansi yang bisa diberikan kalau dalam kondisi pandemi seperti ini, misalnya vitamin D, kemudian pemberian zinc, dan juga sekarang tuh probiotik yang lagi hits. Itu bisa meningkatkan sistem imun juga, karena dengan memberikan lactobacillus ataupun bakteri baik itu bisa meningkatkan sistem imun kita juga, karena anaknya lebih sehat kan pencernaannya. Oke. Gitu. Kalau misalnya nih, tadi menarik banget soal suplementasi, karena kebetulan anak-anakku juga aku kasih karena ekstra, aku mungkin parno banget kali ya. Jadi ya udah deh, daripada anak-anak nih aku kasih juga nih suplemen kayak misalnya vitamin D, terus zinc tadi gitu ya. Nah, vitamin C, itu tuh seberapa sering? Seberapa dibutuhkan dan boleh nggak sih terus-terusan? Sebenarnya kan kita ada kebutuhan kebutuhan gizi ya. Jadi memang kalaupun kelebihan itu nggak bagus juga Mbak. Jadi kalau misalnya tadi saya udah bilang, dengan komposisi makanan yang sehat, yang seimbang gitu ya, ada menu 4 bintangnya lah ya, ada protein, karbohidrat, lemak, mineral, sayur dan buah. Itu kalau misalnya makanannya cukup, sebelum diperlukan lagi sebenarnya suplemen. Kondisi yang vitaminnya juga berlebihan juga sama tidak baiknya dengan kekurangan vitamin gitu. Jadi ya pada dasarnya sih ya sedang-sedang aja. Tapi tahu dari mana dok kalau misalnya ini kelebihan suplementasi nih, berarti harus dikurangin misalnya kayak gitu. Jadi kan kita bisa lakukan pemeriksaan, misalnya kayak vitamin D, zinc itu kan bisa diperiksa, zat besi misalnya kan. Nah itu kan semua bisa diperiksa di laboratorium, tapi pada dasarnya kalau misalnya memang anaknya sepertinya sudah mulai kelihatan mikronutrien seperti itu, pasti paling nggak udah mulai ada gejala, kelihatannya nggak aktif, terus gampang sakit gitu. Kalau anaknya anemi, misalkan kurang zat besi, capek kelihatannya, yang itu gitu ya betul. Nanti itu akan kelihatan sih, tapi ya jangan sampai sih udah muncul keluhan seperti itu gitu ya. Dok, ini menarik banget deh. Dokter kan ini masih suka praktek ya di rumah sakit, di klinik gitu ya dok. Pengen tahu sebenarnya jumlah anak-anak yang sakit flu dan lain-lain tuh meningkat atau enggak dok? Karena aku melihat ini kalau secara logika aja ya, anak-anak lebih banyak di rumah kan, artinya jarang terpapar dengan orang atau virus-virus di luar gitu. Nah, tapi jadi angkanya gimana dok? Kalau survei membuktikan gimana? Ini kan secara basicnya pengalaman selama saya praktek pandemi ini ya, memang berkurang sih yang sakit. Iya betul, karena itu tadi mereka banyak tinggal di rumah, kemudian dengan lingkungan yang lebih lebih diketahui gitu ya. Nah jadi memang mereka jadi lebih sehat sih sebenarnya, jadi yang sakit itu lebih sedikit sih, ya. Dan itu saya tanya juga teman-teman saya yang sejawat anak juga memang kecenderungannya lebih menurun lah anak-anak sakit gitu. Soalnya nih kalau anakku udah sekolah kan 4 tahun, nah kira nih sama-sama ibu-ibu pada nanyain gimana anak sehat nggak? Iya sehat. Sekarang anak-anak sejak di rumah aja jadi jarang sakit ya. Kalau di sekolah tadi ada yang batuk pilek nular nih. Kayaknya 2 minggu sekali bisa kena pilek gitu loh. Tapi sekarang giliran mereka sama-sama di rumah sendiri ternyata jarang sakit dan berat badannya jadi naik. Jadi gampang naik dok, karena makan lebih teratur, tidur juga lebih teratur. Tidur tadi saya juga bilang kan untuk meningkatkan sistem imun. Jadi ya memang ya segala sesuatunya tuh hikmahnya banyak sekali ya kalau kita ambil ya, pasti ada sisi positifnya gitu. Tinggal bagaimana kita menyikapinya aja. Jadi tadi aku simpulkan nih dari dokter Atta bahwa faktor-faktor untuk menjaga imunitas anak adalah dimulai dari makanannya yang baik gitu ya, yang mencakup makronutrien dan mikronutriennya, kemudian istirahat gitu. Dipastikan kalau di rumah sebenarnya anak-anak tuh tidurnya biasanya lebih teratur nggak sih? Biasanya ya, mungkin tidur siangnya masih ada, terus tidur malamnya juga lebih panjang gitu. Walaupun di awal-awal dok aku punya problems dengan anak-anak tidurnya malam banget dok, jadi jam 11 malam, padahal biasanya kalau ada besok pagi sekolah mereka jam 9 udah tidur. Nah tapi karena tahu sekolahnya online, jadi kayaknya gampangin gitu loh dok, tiba-tiba jadi tidurnya jam 11 malam gitu. Ada tuh kayak gitu, dan beberapa temanku juga kejadian, aduh anak gue nih selama lagi di rumah aja tidurnya malah jadi malam banget, jam 1 gitu baru tidur, karena aktivitasnya kan berubah ya dok ya. Tapi itu tadi sih
dicari aja aktivitas yang memang benar-benar memang tetap dalam rambu-rambu, misalnya tetap di dalam rumah, tapi dicari aktivitas yang memang bermanfaat dan kreatif seperti tadi Franda bilang gitu ya. Karena kalau misalnya nanti mereka juga bosen juga kan, mereka nggak happy, mereka juga jadi jenuh, bete, akhirnya memberikan negatif vibes ya ke jadinya jadi bete, dan akhirnya juga malah nanti mempengaruhi tingkat stres di rumah tangganya malah lebih tinggi gitu. Imunitasnya juga jadi turun, imunitas juga jadi turun gitu. Iya sih. Seperti itu sebenarnya aktivitas yang biasanya aku lakukan juga sama anak-anak adalah pijet bayi. Biasanya nih sebelum tidur pijet gitu, atau biasa sebelum pandemi sih masih 2 tahun ya. Iya, 2 tahun. Terus biasanya tuh kita sebenarnya spanya di luar gitu kan, karena ya udah deh sekalian hiburan dulu nih sebelum pandemi. Tapi begitu pandemi ya kita nggak bisa pijet lagi ya ke sana gitu, dan akhirnya mau nggak mau aku jadi pijetin sebelum tidur, dan kayaknya itu jadi salah satu cara buat mereka tuh menenangkan diri juga. Tidurnya lebih nyenyak sih, kebayang kayak tidurnya nggak gelisah-gelisah gitu dok. Ada hubungan ya dok ya antara pijet bayi, bonding dengan tidur yang lebih pules banget. Jadi kalau anaknya tidurnya cukup, itu sel-sel otaknya juga akan istirahat pada saat dia deep sleep itu ya, sehingga juga nanti besok paginya dia bangunnya juga seger, happy, ceria karena dia cukup tidur kan. Nah secara nggak langsung juga akan mempengaruhi sistem imun dia juga kalau dia tidurnya cukup gitu. Dan itu salah satu pijat bayi itu juga selain memang untuk ke bayinya manfaatnya atau ke anaknya meningkatkan sistem imun karena dia tidur cukup. Nah, kemudian juga itu bisa meningkatkan bonding Mbak Nucha sama anaknya juga gitu. Kan lebih tahu, ada mah aku sakit di sini gitu, terus dipijet. Jadinya kan kita lebih memahami, oh dia lagi, dan bisa raba-raba ternyata oh ada sesuatu nih misalnya. Hal seperti itu kan sebenarnya simpel banget ya. Tapi kalau kita ambil positif, oh iya ya, aku jadi bisa lebih ingat kalau ada sesuatu yang anaknya tiba-tiba ada luka atau ada sesuatu yang nggak normal, udah bisa kita lihat dari situ gitu loh. Jadi ini bisa jadi bisa jadi salah satu activity buat bonding ya, pijat sebelum tidur, mau itu tidur siang atau tidur malam, mungkin bisa dicoba dengan tentunya produk-produk yang aman ya dok ya. Ya. Nah dok, ini kan tadi kita ngomongin anak sakit ya, bahwa sekarang tuh cenderung anak-anak ini relatif lebih sehat lah gitu kan, karena banyak di rumah, makanannya lebih sehat dan tidurnya juga lebih terjadwal gitu. Nah dok, kalau misalnya ada yang sakit di kondisi seperti ini, biasanya konsultasi ke dokter gimana nih? Apakah kita harus datang ke rumah sakit buat ketemu dokter anak atau gimana dok? Wah, era digital lagi ya. Positifnya adalah kan lagi kondisi kayak gini, pada orang tuanya pada paranoid ya. Dan kita juga sudah ada media telemedicine sebenarnya. Jadi nanti pasiennya di rumah, dokternya di di rumah sakit, terus nanti ada via Zoom biasanya ya. Nanti keluhan yang masih bisa kita periksa tanpa lakukan pemeriksaan itu bisa dikonsultasikan lewat telemedicine. Ya, walaupun dengan segala keterbatasannya ya Mbak ya. Tapi at least ya membantu sih kalau saya bilang gitu ya. Kalau memang ada tanda-tanda rambu-rambu yang misalnya harus ada danger sign, kita juga bilang kan ke pasien, Bu, ini karena saya nggak periksa, tetapi kalau misal kondisi anaknya, misalnya ada emergensi seperti anaknya tetap demam nggak turun-turun, kemudian anaknya juga tiba-tiba ada kejang-kejang, atau misalnya ada sesak nafas gitu ya, itu tetap harus segera ke rumah sakit. Karena mungkin sekarang kita semua fokusnya ke COVID-19, jadi seolah-olah ketika anak batuk pilek langsung arahnya ke situ gitu kan dok. Padahal tapi sekarang DBD tuh lagi naik ya dok, banyak juga. Jadi kadang-kadang menerima pasien itu udah dengan kondisi trombositnya udah turun karena mereka takut untuk ke rumah sakit, makanya kita lebih kampanyekan lagi gitu. Karena ya kalau memang harus dibawa dan sudah ada tanda-tanda bahaya harus dibawa, dan rumah sakit juga sudah menerapkan protokol kesehatan yang jelas gitu loh. Misalnya kayak anak sehat, anak vaksin itu dipisah di Kemang kan? Iya, di Kemang. Udah sempat vaksin kemarin jadi dia memang dipisah, anak yang sakit dengan yang sehat itu dipisah gitu, supaya juga orang tuanya nyaman, lebih aman ngerasa ke rumah sakit gitu. Dan relatif lebih sepi sih ya dok ya rumah sakit sekarang sih. Dan memang karena dibatasin juga jumlah pasiennya supaya nggak ngantri-ngantri kayak zaman dulu, soalnya nggak ada physical distancing lagi nanti kan. Nah dok, sebenarnya tuh
vaksin gimana dok? Karena mungkin di sini orang tua, ibu-ibu masih ada yang khawatir, takut-takut atau mungkin yang baru melahirkan, aduh nanti nih bawa bayi baru lahir ke rumah sakit vaksin gimana? Tapi ada juga yang datang ke rumah gitu ya dok yang untuk vaksin atau gimana? Apa sebaiknya ke dokter atau gimana dok? Kalau untuk home visit seperti itu dalam kondisi seperti ini sebenarnya tidak terlalu dianjurkan karena kita juga nggak tahu status yang pasiennya seperti apa, apalagi misalnya kalau pemberian vaksin di rumah kan ada hal-hal kalau kayak vaksin itu misalnya dia timbul terjadi shock after vaksinnya gitu kan, respon alergi misalnya, itu kan akan lebih susah dikerjakan kalau misalnya dia tidak di rumah sakit gitu. Dan yang tadi saya udah bilang juga rumah sakit kan sudah menerapkan protokol kesehatan yang jelas gitu loh, jumlah antrian pasien dibatasin, kemudian juga datanglah kalau misalnya memang sudah waktunya datang jamnya berapa, kemudian anaknya juga bisa nunggu di rumah di mobil gitu kan, nunggu di mobil kalau udah deket antriannya nanti tinggal dibawa turun untuk dilakukan vaksin, itu salah satunya. Pun kalau misalnya memang tidak memungkinkan harus ditunda, kita boleh menunda vaksin itu antara 2 minggu sampai 1 bulan. Kalau ada hal-hal yang dispensasi yang urgensi yang nggak bisa memberikan vaksin, tapi tetap harus diberikan vaksin. Kenapa? Karena pandemi ini kan nanti akan insya Allah ada akhirnya. Walaupun nggak tahu kapan ya. Amin dong. Banget. Jadi kalau anaknya nanti nggak divaksin selesai pandeminya, penyakit-penyakit lain juga nanti bisa timbul jadi outbreak lagi gitu, wabah lagi kayak zaman dulu difteri gitu misalnya. Jadi tetaplah vaksin. Kalau vaksin itu kalau kelewatan gitu udah nggak boleh ya dok? Jadi tergantung dulu jenis vaksinnya, kalau misalnya vaksin-vaksin tertentu tuh sebenarnya ada spare waktu, jadi dia bisa di catch up imunisasi kayak vaksin PCV, DPT, rata-rata semua vaksin bisa di catch up atau dikejar kalaupun terlambat. Paling satu-satunya vaksin yang memang nggak bisa dikejar lagi tuh vaksin rotavirus yang untuk diare. Kayak kalau sudah umurnya tertentu di atas usia 4 bulan untuk dosis pertama misalnya itu udah nggak bisa diberikan lagi. Tapi untuk vaksin yang lain misalnya terlambat itu masih bisa dikejar. Baiklah. Oke dok, ini sambil kita menunggu pertanyaan yang masuk juga bahwa parents ibu-ibu masih boleh bertanya di kolom Q&A di bawah ini ya, bahwa tema kita adalah stay healthy, be happy. Jadi kita menjaga kesehatan anak biar kita semua bahagia. Oke, udah ada pertanyaan yang masuk dari Nadia Oktria Bigail buat dokter Margareta ya, dari Surabaya nih dok. Di masa pandemi ini semua serba digital dan sekarang sedang tren konsultasi online. Menurut dokter sendiri, apakah aman jika kita melakukan konsul online ketika terdapat masalah kesehatan pada anak? Nah ini balik lagi tadi dok. Iya. Jadi ya ini memang salah satu cara dalam kondisi pandemi seperti ini, kalau ini emang anaknya lagi dalam kondisi sakit dengan ya telemedicine ini. Cuman yang memang tadi saya bilang ada keterbatasan, jadi dokter tidak bisa melakukan pemeriksaan secara fisik gitu ya. Tetapi kalau misalnya memang ada hal-hal yang sudah kita tahu bahwa itu tanda-tanda danger atau tanda-tanda bahaya, itu sebaiknya harus datang langsung ke rumah sakit juga. Tak masalah amankah? Ya aman aja, ibunya di rumah, dokternya juga di rumah sakit kan, nggak ketemu gitu ya. Jadi ya itu salah satu cara kita untuk berkonsultasi kepada dokter selama lagi kondisi pandemi ini. Jadi kalau aku bisa simpulkan bahwa step-stepnya kita harus melihat dulu nih apakah anak kita dalam kondisi danger atau tidak, atau mungkin kayak misalnya demam selama lebih dari 3 hari itu udah harus ke dokter gitu ya dok ya, atau kondisi-kondisi kejang tadi ya dok ya, panas di atas berapa tuh dok biasanya demam? Jadi misalnya demam itu pun juga kan rata-rata kan memang kalau di anak-anak itu penyebab terbanyaknya adalah virus, baik dari si corona ini sendiri ataupun virus influenza dan yang sebagainya ya. Jadi kalau misalnya memang 3 hari harus dibawa ke dokter itu untuk amannya rata-rata. Tapi kalau misalnya memang 1 hari demam aja udah anaknya udah kelihatan ada tanda-tanda bahaya, itu juga segera dibawa ke rumah sakit gitu loh. Jadi jangan sampai udah datang kadang-kadang udah wah trombositnya udah turun banget, ternyata bukan COVID tapi demam berdarah, dan justru di situ mungkin yang malah menimbulkan
kondisi bahaya kepada si kecil itu. Saking takutnya gitu. Iya, benar-benar. Iya, Jadi gitu. kita sendiri sebagai ibu harus sensitif kali ya untuk lebih ngelihat anak kita ini dalam keadaan bahaya atau tidak, untuk kemudian baru kita telemedicine dulu. Kalau memang belum terlalu bahaya, masih bisa dikonsultasikan, kita telemedicine dulu biar sama-sama aman, ada jarak. Baru kemudian kalau misalnya memang perlu banget nih harus ke dokter, baru deh kita bikin jadwal ke dokter. Tentunya ada rumah sakit atau klinik yang dipisahkan ya dok ya, antara anak sakit dan pasien yang vaksin saja gitu ya dok ya, benar kan? Betul. Dan ini berlaku untuk semua rumah sakit biasanya? Semua rumah sakit sudah menerapkan prosedur seperti itu. Oke, jadi harusnya relatif lebih aman gitu ya. Dan aku pengalaman juga sih sebenarnya ke rumah sakit anak atau ke klinik, kita nunggunya di mobil soalnya gitu. Maksudnya di luar dari rumah sakit gitu kan, sehingga relatif lebih aman. Begitu namanya dipanggil, baru kita masuk ke dalam. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Esti Agustini dok, adakah gangguan kesehatan mental anak atau bahkan anak menjadi antisosial karena sudah lama hanya berinteraksi dengan orang terdekat saja? Gimana peran orang tua untuk mendidik dan mengembangkan karakter sang anak? Terima kasih. Gimana dok? Iya ya, karena emang tadi ya anak kecil juga ternyata ada stresnya juga ya, suggestion dia ya. Tapi nanti bagaimana si ibu atau si orang tuanya menyikapi kondisi seperti ini sebenarnya. Banyak juga hal-hal yang bisa kita gali sehingga anak juga tidak menjadi bosan dan tetap mempertahankan bonding antara si kecil dengan si ibunya gitu. Kayak Franda tadi aku juga salut banget, saya tahu banget kan emang dari awal dia juga sudah komitmennya aku mau ngurus sendiri dok, dia nggak pakai babysitter, nggak pakai nanny gitu. Jadi emang hal-hal seperti itu jadi malah apa ya, pada saat kondisi seperti ini ya emang sehari-hari udah dia kerjain gitu ya. Jadi nggak kaget banget ya. Emang anaknya jadi stres enggak kan? Enggak sih. Ya, karena itu happy baby, happy children gitu ya. Karena ditumbuhkan dari lingkungan yang memang positif juga gitu ya. Nah jadi peranan orang tua itu tadi apa yang bisa kita gali nggak mesti harus beli barang baru atau sesuatu yang sifatnya mahal apa. Dari hal kecil misalnya kayak mandiin bayi aja atau mandiin anaknya sambil mandi, aduh lucu banget sih, pakai sabun itu kan sudah merupakan bentuk sentuhan. Kemudian juga dia jadi kalau bersih kan tadi kan kita bilang prinsipnya kan kalau virus itu mati dengan sabun. Nggak mesti harus sabun antiseptik banget ya, karena malah kering kondisi kulitnya justru. Itu juga salah satu untuk dalam kondisi pandemi gini bisa meningkatkan sistem imunnya juga. Anaknya happy, dia bersih kondisinya, dia tidurnya jadi enak, makannya jadi enak, dan akhirnya hal-hal itu menjadi suatu hal yang positif semua gitu. Oke, jadi memang sebenarnya ini bisa jadi salah satu aktivitas juga tadi selain kita mandiin anak-anak sendiri gitu ya, kemudian pijat bayi sebelum tidur, pijat anak-anak, karena sebenarnya itu otot-otot itu banyak yang bekerja capek loh, ya kan mereka aktif main gitu kan, jadi habis itu butuh dipijat. Dan juga aktivitas untuk cuci tangan tuh jadi salah satu aktivitas bonding, karena aku juga sambil ngajarin anakku loh cuci tangan, bahwa di masa sekarang ini kita harus lebih sering cuci tangan gitu, terus pakai sabun, itu bisa lama sendiri deh kayaknya. Iya. Dengan air ya. Iya, jadi air gitu. 3M ini. Jadi ini salah satu aktivitas yang bisa kita lakukan juga di rumah. Mungkin sambil cuci-cuci mainannya, sambil kita ajarin juga caranya cuci tangan yang baik tuh kayak apa sih gitu. Oke, dok, sesuai dengan tema hari ini yaitu stay healthy, be happy, memelihara kesehatan anak di tengah pandemi dengan memanfaatkan digital nih dok ya. Dok, ini kan sekarang ini menurut Franda dan juga dokter ya, dokter Eta. Ini kan sekarang informasi banyak banget dok. Bahkan kadang-kadang kita bingung ya mana yang harus dipercaya. Dari berita yang misalnya jumlah korban positif udah segini, yang ini sudah sekian. Nah, deg-degan sebagai orang tua. Bener. Mana yang harus kita cerna dok gitu. Kalau misalnya arus informasi sebanyak ini tuh kita harus berbuat apa? Menurut Franda, habis itu boleh deh dokter Eta. Wah, kalau saya sih sejujurnya ya, awal-awal pandemi itu mantengin TV berita tuh ya. TV itu selalu nyala berita dan kita nungguin jam 4. Berapa juga kasus baru ya kan, ikutin gitu awal-awal. Tapi lama-lama ini kok kayaknya nggak sehat juga untuk kesehatan mental saya sendiri gitu. Akhirnya kita jadi parno kan dok, dengan kita masukin berita-berita negatif, terus akhirnya kita parno-parno sendiri. Sampai satu titik akhirnya, udah, aku nggak mau terlalu banyak baca berita, apalagi berita-berita yang negatif gitu.
seperlunya aja kalau aku ya, akhirnya membatasi diri untuk tahu berita tentang COVID ini ya seperlunya aja gitu. Untuk kita juga harus mawas diri kan ya, untuk kita juga gitu. Cuman jangan yang berlebihan banget deh, akhirnya ngikutin banget atau yang kayak gimana, akhirnya kalau stres sendiri akhirnya imun tubuh juga jadi jelek kan ya dok. Kalau aku sih gitu. Jadi memilah-milah informasi gitu sekarang ya, biar nggak stres sendiri. Kalau dokter sendiri ini kan sebagai pelaku dia menjadi tenaga medis gitu ya dok. Gimana dok? Sebenarnya dok, gimana dok? Apa yang terjadi dok? Ya, yang terjadi adalah yaitu tadi benar kan, kalau masalah kesehatan mental itu penting ya. Awal-awal kita memang pasti siapa sih yang nggak khawatir gitu ya dengan kondisi ada yang korban meninggal, dokter juga sejawat kita gitu ya. Betul. Tapi kembali lagi ya, kalau kita sudah mudah-mudahan sih insya Allah kita sudah menerapkan protokol kesehatan yang baik, udah gitu. Kalau nggak perlu banget, kalau kayak kami kan memang harus ke rumah sakit, tetap merawat pasien gitu ya. Nah tapi untuk orang-orang tua gitu atau apa yang tadi sampai harus ada foto-foto konten anaknya gitu, tolong dulu deh. Sementara ini kan kondisinya khusus ya. Kalau kita nggak mau terus-terusan begini, tolonglah tinggal di rumah aja dulu. Carilah aktivitas yang memang bisa bermanfaat tapi sekaligus juga tetap bisa menimbulkan bonding antara ibu dengan si kecil gitu. Tapi juga sekaligus aman gitu loh. Karena anak itu kalau dia kena yang sudah selama ini itu biasanya dapatnya ya memang dari orang tua yang memang aktivitas mereka masih banyak di luar gitu. Kan kasihan kadang-kadang satu keluarga anaknya ketularan ternyata dari orang tuanya gitu, karena memang orang tuanya masih mobilitasnya masih tinggi gitu. Itu sih. Oke, jadi mungkin sebenarnya dari kita juga kalau misalnya memang masih kondisi kerja harus keluar, ada aktivitas di luar rumah, sebagai orang tua biar nggak menularkan ke anak juga rajin-rajin PCR kali ya. Itu dibilang rajin, ngerti sih mahal ya, nggak murah. Tapi kan mau nggak mau itu protokol kesehatan dulu deh Mbak. Kalau dari rumah ya, jadi bawa hand sanitizer, kemudian juga pakai masker, kemudian sampai cuci rumah tangan, mandi, mandi pasti tuh pasti ya. buka baju tuh di tempat khusus, kali misalnya di bawah jadi sebelum ketemu apa-apa, jadi udah di satu tempat yang memang setelah mandi dan semuanya sudah bagus bersih, baru ya main sama anak-anak. Jadi emang harus lebih ketat lagi protokol di rumah kesehatannya sebelum sampai ke PCR dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau misalnya mau membutuhkan banget kira-kira ada enak PCR itu gitu. Jadi ya kita bisa memanfaatkan dari situ. Nah dok, ada tips dan solusi nggak nih mungkin dari Franda juga gitu ya untuk mencari informasi, memanfaatkan digital biar kita nggak terlalu overwhelmed dengan informasi yang ada, dan kita nggak mau juga kan kayak terlalu takut dengan informasi, aduh takut deh jumlahnya kok udah segini, oh takut deh si ini udah kena misalnya kayak gitu ya. Iya, bener-bener. Dari Franda gimana tadi selain harus membatasi informasinya? Apa ya, kalau aku sih nggak terlalu itu lagi sih, kembali lagi kalau aku memang membatasin sih, jadi nggak mau informasi-informasi yang akhirnya tidak mau teracuni ya dalam tanda kutip ya dengan informasi-informasi yang terlalu negatif gitu. Seperlunya aja, kadang tuh aku kayak nanya doang gimana, nanya ke suami gitu, dia yang baca-baca, saya mah nggak ikutan, saya nanya-nanya aja gitu kan contohnya, biar nggak stres sendiri, karena sebenarnya serius loh, awal-awal tuh ya, karena parno sendiri, kita kayak sakit tenggorokan, aduh ini sakit tenggorokan nih kayaknya nih, tiba-tiba batuk, tunggu, coba nafas panjang dulu, ya nggak sih, tiba-tiba parno gitu loh, itu kalau semakin ya, dan aku memang baca berita juga kayak itu tuh memang bisa ke psikis juga kan, akhirnya jadi parno, jadi menimbulkan gejala-gejala yang sebenarnya apa sih namanya, psikosomatis itu dia. Bener sih, aku juga mengalami yang kayak gitu. Ini kayak tadi ini mau keluar rumah gitu kan ya, rasanya tuh gini, tenggorokan enak nggak ya gitu kan, badanku enak nggak ya, kayak panas dingin nggak ya, oh enggak aku baik-baik aja, bisa nafas panjang nggak ya, kayak gitu loh. Jadi dan aku masih ke kantor juga kan seminggu sekali gitu, tapi walaupun sekarang lagi work from home nih. Nah tapi ada kayak curiga setiap kali mau keluar, aduh ini nggak apa-apa nggak ya, aduh ini nggak apa-apa nggak ya. Nah itu tuh justru membuat kita kadang-kadang lebih apa ya, imunitasnya jadi menurun kali ya. Mungkin ada baiknya memang kita selalu berpositif thinking walaupun tetap jaga-jaga ya. Semua nih di tas sekarang juga isinya udah apa, hand sanitizer, biasa, terus apa lagi kan, masker, kalau aku juga ya masker,
hand sanitizer, tisu basah, terus apa lagi ya? Face shield, terus kalau bisa ada baju gantung juga ya. Belum lagi semprot disinfektan. Wah, isi tas tuh sekarang udah rame banget gitu kan. Dan memang penting juga buat kita, istilahnya sekarang kan declutter informasi apa aja yang masuk ke diri kita gitu kan. Termasuk misalnya justru kita follow mungkin akun-akun yang trusted gitu ya, seperti misalnya nih Mother and Baby ya kan, di Instagramnya bisa di follow loh. Ini juga komunitasnya My Baby Mom Versity, ini juga ada komunitasnya. Nah, Franda sendiri juga ada komunitas nggak yang biasanya kalau nanya-nanya informasi soal parenting gitu kemana? Paling deket sih komunitasnya kalau nggak keluarga, ya teman-teman deket sih, karena kebetulan memang teman-teman deket aku semuanya udah punya anak gitu. Jadi itu yang go to pertamanya itu ke sana gitu, kalau nggak ke kakak gitu. Cuman kalau kakak karena anaknya udah lumayan jauh jaraknya ya, udah besar, jadi udah beda, ada yang beda gitu. Paling ke teman-teman sih. Tapi emang bener sih, kalau terlalu, apalagi soal perkembangan anak ya, kalau terlalu ngikutin digital terus ngikutin apalagi sekarang ini kayak banyak orang yang bisa dengan mudahnya di media sosial itu kan kita bisa sharing apapun ya gitu. Harus kitanya juga harus pintar-pintar untuk nyaring, untuk bijak gitu, harus bijak gitu, karena dengan adanya media sosial ini sejujurnya mudah sekali untuk kita tuh membandingkan, influence orang, berapa belum tentu yang kita influence bener loh, betul, ya kan. Terus ada juga yang kadang orang jadinya cenderung untuk membandingkan anaknya dengan perkembangan anaknya dengan perkembangan anak orang lain. Sementara itu nggak bisa jadi patokan gitu kan. Sementara setiap anak itu aku percaya adalah individu yang berbeda, punya taste beda-beda ya dok ya. Jadi nggak bisa disamain gitu, harus pintar-pintar juga sih. Iya, nah kalau aku sendiri juga sebenarnya selain follow @parenttalk.id, Mother and Baby sama My Baby juga, aku juga ada komunitas ibu-ibu nih, beberapa bahkan di WhatsApp grupku rame, banyak banget nih, grup ibu-ibu hypnobirthing, grup ibu-ibu ini, jadi aku punya beberapa tuh. Nah mungkin juga aku bisa suggest untuk follow akun-akun yang trusted, expert, yaitu dokter, seperti dokter Margareta ini sudah punya Instagram, sudah ada Instagramnya. Gara-gara digital. Nah, gara-gara digital, bener nggak sih? Itu kan penting dong untuk sebagai profesi dokter gitu. Iya sih. Bener nggak? Emang saya tuh kebetulan emang pemain baru Cilo. Itu juga gara-gara ada suggest dari ini, nggak apa-apa dok, itu aja mungkin buat biar menginfokan gitu. Ya emang mau nggak mau ya sekarang ini saya tuh kan sebenarnya orangnya nggak terlalu tahu teknologi banget, tapi dengan kondisi kayak gini ada juga hal-hal positif banget ya, akhirnya ada tawaran pekerjaan gitu, dok mau kerja sama nggak? Gitu ya karena dari efek dari era digital. Iya. Benar sih. Franda juga follow nggak akun dokter-dokter gitu, dokter anak? Follow dokter apa? Aku baru tahu punya Instagram. RATHASPA gitu ya. Jadi tinggal dicari aja. Nah ini tuh salah satu hacks juga buat kita supaya bisa memfilter informasi. Jadi kita tahu mana yang paling trusted, yaitu ke pakarnya sama akun-akun media sosial yang memang tidak membuat efek kita tuh negatif, membuat efek kita ketakutan dan lain-lain. Pokoknya kita ambil informasi yang paling positif dan kita mencernanya juga dengan bijak. Belum tentu semua berita yang ada di sosial media itu bisa kita telan bulat-bulat gitu kan. Kita harus pertanyakan juga, benar nggak sih, sumbernya dari mana ya, apakah iya, kayak gitu. Jadi beberapa layer untuk kita memfilter informasi sampai masuk ke dalam otak kita, biar kita juga lebih sehat gitu lahir dan batin. Oke, nah ini setelah mendengarkan informasi yang edukatif dari Dr. Margareta dan juga dari Franda ya, ngobrol-ngobrol soal strategi menjaga kesehatan keluarga gitu, dengan contoh tadi aktivitasnya Franda dan juga Vesya di rumah seperti apa, terus dari sisi medis dari Dokter Eta seperti apa gitu ya. Jadi untuk menjaga, tips sebenarnya dari aku juga adalah kitanya harus lebih sehat gitu ya, lebih jiwa raga, lakukan apa yang membuat kita happy. Misalnya kalau aku olahraga, seneng banget olahraga, terus kayak makan lebih sehat jadinya, terus udah gitu dengan di rumah aja anak-anak juga lebih sehat, lebih happy, dan bisa ngikutin orang tuanya olahraga. Iya. Jadi mereka tetap kebutuhan untuk bergeraknya, apalagi anak-anak yang masih kecil-kecil kan butuh bergerak ya. Jadi mereka tetap ikutan gerak dengan kita olahraga gitu. Jadi ini bisa diikutin di rumah, apalagi kalau anaknya cewek ya.
ajakin olahraga zumba gitu. Kalau yang cowok bisa juga olahraga yang lain macam-macam deh, pokoknya ikutan ya, ayah dan ibunya untuk olahraga biar tetap hidup sehat. Oke, kalau gitu langsung aja nih kita panggilkan juga sharing dari Mbak Firnanda selaku perwakilan dari My Baby gitu ya, yang akan sharing soal produk-produk dari My Baby. Ada apa saja? Mungkin bisa kita ceki-ceki gitu ya. Dan kalau yang masih mau bertanya, silakan ya di kolom Q&A di bawah ini. Tinggal dituliskan formatnya itu domisilinya di mana, pertanyaannya untuk siapa, apakah Dr. Margareta atau mungkin Franda. Terus dituliskan pertanyaannya. Nanti kalau masih ada waktu kita akan bacakan, kita akan pilih. Oke, kalau gitu baiklah, apakah kita bisa langsung ke Mbak Firnanda? Silahkan. Lewat sentuhan ibu, si kecil mengenal kelembutan, kehangatan, dan perlindungan terbaik. Formula baru My Baby Minyak Telon Plus dengan eukaliptus dan paduan bahan alam diproses teknologi modern dan teruji. My Baby Minyak Telon Plus dengan kemasan baru memberi kehangatan dan perlindungan dari nyamuk lebih lama hingga 8 jam. Si kecil pun bebas mengenal dunia. My Baby, kepercayaan ibu cerdas. Terima kasih Mbak Nucha. Tadi seru banget dengerin obrolan Mbak Nucha bareng Dr. Atta dan juga Mbak Franda. Wah, bener banget sih, di saat seperti ini kita harus pintar-pintar mengolah informasi di era digital dan pastinya tetap menjaga kesehatan secara fisik maupun mental bersama si kecil dan keluarga. Nah, di sini My Baby hadir ingin menemani para ibu juga nih untuk bisa bersama-sama melakukan banyak kegiatan di rumah, menjaga si kecil dan keluarga juga bersama produk-produk berkualitas dari My Baby. Aku mau sharing-sharing sedikit ya tentang produk-produk My Baby. Mungkin bisa next nih akan ada layar yang muncul. Nah, oke. Jadi My Baby sendiri mempunyai banyak rangkaian produk lengkap bayi ibu dan anak yang kita sudah berkomitmen untuk menemani para ibu untuk menjalankan perannya, terus berkomitmen. Nah, aku cerita sedikit ya, ini salah satu yang ada di layar adalah My Baby Kids. Ini adalah produk terbaru kita yang dikhususkan untuk anak umur 4-9 tahun. Produknya ada apa aja sih di My Baby Kids? Tadi ada shampoo, ada shampoo and conditioner, ada body wash, hair and body cologne, dan yang terbaru kita baru aja mengeluarkan My Baby Kids minyak kayu putih plus. Nah, buat ibu-ibu yang belum tahu nih, jadi yang suka banget sama aroma telonnya My Baby, ini semua udah bisa didapatkan juga di My Baby minyak kayu putih, My Baby Kids minyak kayu putih plus yang lebih memberikan kehangatan dan dikhususkan untuk anak yang lebih besar. Jangan sedih karena perlindungan anti nyamuk 12 jamnya juga tersedia di My Baby Kids minyak kayu putih plus ini. Dan pastinya mengandung eukaliptus yang menurut penelitian eukaliptus ini mempunyai kemampuan untuk menghambat pertumbuhan virus. Jadi disediakan My Baby Kids minyak kayu putih plus. Nah, selain itu kita juga punya banyak rangkaian produk lainnya seperti contohnya Bath Time series. Itu ada My Baby Hair and Body Wash. Nah, buat yang belum tahu, My Baby ini punya rangkaian mandi lengkap, salah satunya My Baby Hair and Body Wash yang bisa digunakan shampoo dan sabun sekaligus. Cocok banget untuk dipakai anak yang baru lahir dan setelahnya juga. Nah, yang menarik adalah My Baby Hair and Body Wash ini sudah teruji 99% melindungi dari kuman. Jadi ibu-ibu yang sekarang di tengah pandemi ini jangan lupa selalu menjaga kebersihan diri. Bahkan aku pun selalu membawa My Baby Hair and Body Wash ini di tas aku. Kadang-kadang aku suka pakai buat cuci tangan juga karena kemampuannya 99% melindungi dari kuman. Selain My Baby Hair and Body Wash, kita juga punya shampoo yang ada di layar. Ada juga My Baby Milk Bath Telon Plus. Nah, ini juga menarik karena ini merupakan sabun dengan wangi telon. Jadi kan harum telonnya My Baby juara ya. Nah, ini kita bawa ke sabun. Nah, kita juga punya bar soap. Setelah datang kita akan memindahkan anak kita untuk berdandan cantik di luar wangi itu ke dress up time. Kita punya produknya di sini ada powder, hair lotion, dan cologne. Nah, powder ini yang lagi banyak dicari adalah powder Telon Plus. Powder yang
pertama di Indonesia dengan wangi telon. Wah, udah tadi mandinya pakai Telon Plus, powdernya pakai powder Telon Plus. Kemudian ada lotion juga. Tadi Dokter Ata juga kan menyampaikan kalau misal di rumah tuh kita bisa melakukan spa di rumah. Nah, kita bisa juga nih menggunakan lotion untuk pijat bayi juga. Nextnya, setelah kita dandan cantik, tidak lupa kita membuat si kecil nyaman. Nah, di sini ada produk-produk yang ibu-ibu pasti udah pada tahu semua dan aku yakin pada punya di rumah, yaitu My Baby Minyak Telon Plus. Ada yang minyak Telon Plus dengan perlindungan 8 jam dan ada juga yang minyak Telon Plus Longer Protection dengan perlindungan 12 jam. Jadi setelah dipijat tadi akan lebih menyamankan apabila kondisi anak dibuat lebih hangat dengan My Baby Minyak Telon Plus. Jadi spa-nya dari yang tadi mandi, kemudian dipijat, diberi minyak telon, dan yang pasti minyak telonnya juga memberikan perlindungan anti nyamuk hingga 12 jam untuk yang longer protection. Kemudian ada juga kita punya telon yang dalam bentuk lotion. Ini perlindungannya 8 jam. Selain itu kita juga punya diaper rash cream serta powder anti biang keringat. Nextnya, nah selain menjaga kebersihan si kecil, tidak lupa juga penting sekali untuk menjaga lingkungan si kecil seperti pakaian yang dikenakan, mainannya, botolnya, peralatan makannya, bahkan buah-buahan yang ia makan. Nah, di sini kita punya essential product yang pasti dicari di tengah pandemi ini, itu Clean Up Time. Kita punya fabric softener dan juga liquid deterjen yang keduanya ini memiliki kandungan antibakterial dan bisa melindungi dari kuman juga untuk pakaian si kecil, dan tidak perlu khawatir karena warna pakaian si kecil akan tetap terjaga. Yang pasti untuk pakaian si kecil pasti berbeda dengan pakaian orang dewasa. Jadi memang untuk fabric softener dan liquid deterjen My Baby sudah diformulasikan khusus untuk si kecil. Selain itu kita juga punya yang lagi jadi juara adalah Battle Nipple and Accessories Cleanser. Ini untuk membersihkan dot si kecil. Mungkin banyak ibu-ibu yang belum tahu, tapi ini formulasinya memang dikhususkan untuk food grade formula, jadi jangan sedih, bisa untuk mencuci dot, bisa juga untuk mencuci buah dan peralatan makan si kecil. Dan faktanya juga 99% membasmi kuman yang ada di dot botol dan lain-lain. Selain itu kita juga punya wipes, tisu basah, jadi ini bisa untuk ngelap peralatan mainan bayi, atau kita juga punya yang hand and mouth, jadi bisa digunakan saat bayi sedang makan untuk tangan dan juga mulutnya, karena yang hand and mouth wipes sudah food grade. Kemudian ini juga yang tadi wajib banget dibawa di tas, yaitu My Baby Moms Hand Sanitizer, karena memiliki kandungan alkohol yang bisa membunuh kuman dan pastinya wanginya enak, mengandung chamomile untuk mencegah iritasi. Nextnya, ini tadi yang aku ceritain tentang My Baby Kids. Next, nah, aku mau cerita sedikit tentang My Baby Momversity tahun lalu. Jadi tahun lalu itu adalah pertama kalinya My Baby mengadakan My Baby Momversity di Hotel Ayana pada akhir tahun lalu. Kita ada keseruan untuk kelas finansial, ada juga kelas pijat bayi, dan juga ada kelas olahraga bersama dan bayi. Itu seru banget, tapi sangat disayangkan untuk tahun ini kita harus memindahkan acara kita ini ke online dengan memanfaatkan digital. Tapi dari My Baby berharap apa yang didapatkan oleh ibu-ibu di dalam kelas offline My Baby Momversity tahun lalu tetap bisa didapatkan di tahun ini dengan online. Jadi ilmunya tetap sama, hanya ibu-ibu lebih nyaman di rumah di saat kondisi tengah pandemi seperti ini. Nah, nextnya, dari My Baby Momversity tahun lalu, kita ini telah menghadirkan 30 Duta Ibu Cerdas My Baby 2020. Nah, ini di layar aku beberapa cuplikan dari beberapa Duta Ibu Cerdas kita. Nanti kalau misal ada yang pengen kepo-kepo, siapa sih 30 Duta Ibu Cerdas My Baby 2020, itu bisa banget dicek di highlight Instagram kita, ada perkenalan Duta Ibu Cerdas 2020. Nah, ini aku kasih cuplikan contoh-contohnya aja. Jadi beberapa Duta Ibu Cerdas kita sudah ada yang kita kita panggil juga sebagai talent, terus kita juga memberikan mereka produk-produk untuk direview. Kita ingin Duta Ibu Cerdas kita menjadi orang pertama yang merasakan manfaat dan menyebarkan kebaikan dari review produk My Baby. Nah,
Kalau misalnya ibu-ibu di tahun ini mau mendaftarkan diri menjadi Duta Ibu Cerdas My Baby untuk tahun 2021, bisa banget loh setelah menonton kelas My Baby Momversity ini. Caranya gimana sih? Next. Jadi setelah ibu nonton kelas ini, ibu yuk langsung aku ajak ke microsite My Baby, dicatat ya, www.mybaby.co.id/Momversity. Lagi www.mybaby.co.id/Momversity. Nah, itu adalah microsite-nya My Baby. Di sana nanti ngapain aja? Ibu daftar dulu menjadi komunitas My Baby Momversity, dan di sana ibu akan kita ajak untuk ikutan writing competition yang inspiring sesuai dengan tema-tema 3 kelas kita. Nah, kemarin kan kelas pertama buat ibu yang udah join tuh udah tahu ya, Digital Financing 101. Di kelas kedua juga ada kelas Stay Healthy Be Happy. Nah, nanti tema yang akan disubmit ini 2 tema tersebut ya. Kemudian ibu submit, jangan lupa upload profil picture ibu bersama si kecil dan produk My Baby supaya kelihatan nih mana sih orang yang submit tips bagus gitu. Kemudian ibu boleh mendaftarkan lebih dari 1 tips. Jadi kalau ibu mau daftar, oh aku mau bikin tips tentang financing 101, ada 2. Terus aku mau submit yang Stay Healthy Be Healthy 3 tips, jadi total 5 tips. Boleh kirimkan tips banyak-banyaknya karena tidak terbatas untuk ibu. Nah, nantinya 30 duta ibu cerdas terpilih akan mendapatkan hadiah total uang ratusan juta rupiah dan juga menyandang gelar 30 duta ibu cerdas My Baby 2021. Submission tipsnya kita tungguin sampai akhir Oktober 2020 ini ya Moms. Jadi silakan untuk mensubmit di microsite kita. Oke, itu sih paling yang bisa aku share. Aku kembalikan lagi kepada Mbak Nucha. Oke, terima kasih banyak Mbak Nanda untuk ceritanya, dan kembali di acara kita siang hari ini ya, di webinar Stay Healthy Be Happy, memelihara kesehatan di tengah pandemi dengan memanfaatkan digital. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol dengan Dr. Margareta, dengan Franda juga, jadi kita tahu nih dapat 2 insight dari sisi medis seorang expert dan juga dari sisi Franda sebagai ibu dari Vesya usia 2 tahun. Nah, sebelumnya kita lanjutkan lagi tadi ya, masih ada pertanyaan ternyata. Jadi kita bacakan dulu pertanyaannya. Mungkin yang pertama bisa aku tanyakan nih dari Marella Alexandra di Magelang. Sehubungan dengan adanya pandemi, sekolah anak-anak dilakukan dari rumah secara online. Bagaimana anjuran tepat mengenai screen time anak nih dok? Berapa lama waktu maksimal melihat layar agar kesehatan mata tidak terimbas? Dan berapa jam sekali harus istirahat? Dan bagaimana cara anak bisa fokus saat berkegiatan belajar online dari rumah? Bagaimana Dokter Eta? Iya, tip and tricksnya ya, karena memang sekarang belajarnya dari rumah, school online gitu, ya mau nggak mau. Jadi memang kita dari IDAI itu memiliki rekomendasi sebenarnya. Kayak screen time itu berapa lama sih idealnya tetap. Jadi kalau misalnya 2 tahun ke bawah itu sebenarnya sebaiknya tidak. Kalaupun nanti masa-masa kayak anak toddler gitu boleh-boleh aja, paling lama misalnya antara 2 jam. Tapi itu pun kalau bisa lebih sedikit lebih baik lagi gitu. Tetap harus diusahakan harus ada aktivitas outdoornya juga, ya tetap dalam lingkungan yang aman ya. Itu sebaiknya sesering mungkin dan sebanyak mungkin. Jadi rata-rata dianjurkan sampai 2 antara 3 jam untuk setiap harinya harus ada outdoor activity ya. Nah, jadi ingetin ya, nanti kalau buat Vesya paling enggak 2 jam, mau di pagi atau nanti di sore dia tetap beraktivitas selain dia bisa jadi lebih banyak bergerak juga, kemudian mendapatkan vitamin D. Positifnya vitamin D tadi kan sudah saya sebutkan bahwa itu bisa berguna juga untuk meningkatkan sistem imun si kecil gitu ya. Nah nanti kalau udah anak yang usia sekolah 1,5 jam sih sebenarnya rekomendasi dari IDAI. Tetapi kalau sekarang kan mungkin tidak memungkinkan untuk segitu cepatnya 1,5 jam. Kalau sekolah saya lihat sekarang juga sebenarnya memang sudah lebih pendek sih waktunya dibanding dia sekolah kalau langsung. Karena sekolah langsung kan biasanya sampai jam 1, jam 2 baru pulang. Kalau sekarang udah jam 12 saya lihat anak-anak saya tuh udah selesai semua sekolah rata-rata. Jadi itu pun memang sudah lebih pendek waktu sekolahnya. Dan juga usahakan kalau misalnya udah selesai sekolahnya online, udah pakai monitor, udah pakai tab segala macam, begitu nanti sore harinya atau setelah itu
ya emang jangan nonton TV lagi ataupun misalnya megang tab lagi gitu loh. Jadi itu salah satu tip and tricksnya gitu ya. Dan tipsnya juga sebenarnya menurutku adalah gimana orang tuanya sih dengan gadget di rumah, karena anak-anak itu biasanya ngelihat. Jadi kalau misalnya kita sendiri sering megang handphone kita sibuk dengan gadget, anak-anak tuh pasti pengen minta juga gitu, soalnya juga punya dia gitu kan. Dengan kita mengurangi intensitas megang handphone itu udah mempengaruhi kok anak-anak itu untuk tidak ngelihat handphone terus gitu ya. Atau misalnya malam ya Mbak ya, misalnya anaknya udah tidur, nanti orang tuanya misalnya baru gitu. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari Tia Bian di Blitar buat Franda. Kak, gimana caranya kita sebagai ibu mengurangi screen time pada baby jika sudah terlanjur kebiasaan? Gimana? Mungkin dibanyakin aktivitas anak-anak itu kan sebenarnya ya itu tadi, kalau kitanya main, kalau kitanya main, dianya juga akhirnya mungkin kok dianggurin, aku ngapain, aku main juga deh gitu kan ya. Mungkin kalau kitanya akhirnya aktif untuk ngajakin main yang lain, dia juga nggak nyari loh sebenarnya, nggak sih? Interaktif ya sifatnya. Iya interaktif, yang kitanya juga ikutan gitu, ikutan main gitu. Jadi biar dianya juga lupa sama di peralatan digital itu tadi gitu. Oke, mungkin bisa kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Spesial sendiri gimana untuk kayak interaksi dengan gadgetnya, screen time gimana? Dia sih aku sebenarnya sudah memang kasih ya, kasih. Cuman memang dengan waktu yang terbatas, dibatasin juga. Betul. Gitu. Nggak yang semaunya dia kapan aja, nggak kayak gitu juga. Gitu kita batasin. Tapi dia juga udah bisa di umur 2 tahun ini udah bisa protes juga loh kalau aku megang handphone. Mama, dia bilang ya lepas ini handphonenya. Dia ngerti ya. Kadang-kadang ngajakin main karena mamanya masih main karena kerjaannya semua di sini ya kan. Kadang-kadang kita sibuk sendiri, dia udah bisa protes gitu. Oh iya ya, kalau udah kayak gitu oke, ini berarti saatnya kita main gitu ya. Iya sih, anak-anak zaman sekarang tuh udah pinter banget ya, sama kayak anakku juga yang 2 tahun, Spesial ini juga udah bisa protes gitu. Udah nggak boleh lihat handphone gitu, jadi dia udah bisa protes. Tapi memang benar juga sih bahwa kita sebagai orang tua mencontohkan ke anak-anak gimana caranya sebijak kita tuh bisa berinteraksi dengan handphone kita. Mungkin kerjaan nggak akan ada selesainya ya nggak sih? Mau nggak mau jadi harus kita yang bisa menyelesaikan dulu, udahin gitu ya. Mungkin nanti ketika anak-anak lagi tidur atau anak-anak juga lagi nggak dekat dengan kita, baru kita bisa interaksi dengan handphone. Dan biasanya anak-anakku juga masih nonton kayak TV gitu, tapi kita bareng, biasanya kita dampingin. Jadi kita ceritakan, karena mereka kan mungkin belum bisa baca ya apa teksnya, terus mereka belum ngerti. Jadi kita coba bacakan gitu dengan versi kita gitu. Jadi mungkin bisa pendampingan juga ke anak-anaknya ketika misalnya mereka lagi main gadget gitu, karena sebenarnya kita nggak bisa menghindari juga ya dari di dunia digital ini, tapi gimana caranya kita bisa biar anak-anak tetap menikmati gadget tapi dengan durasi yang terbatas, dengan pendampingan gitu. Oke, kalau gitu nanti sesi kita ini kalau misalnya parents atau ibu-ibu ada yang ketinggalan, karena kita masih akan ada lagi sesi Momversity yang ketiga, yaitu di tanggal 10 Oktober nanti temanya tentang Digital Parenting 101 for Moms bersama psikolog anak. Dan nanti masih ada juga siaran ulangnya di YouTube. Nanti lihat aja ya YouTube-nya My Baby dan juga di Instagram-nya My Baby. Jadi selalu ikutin aja, follow dan liatin update-nya dari @mybabyid. Oke, selanjutnya nih. Tadi kan Mbak Nanda juga udah menceritakan ya, ada banyak sekali bisa share and win. Jadi kita bisa capture momen-momen saat ini, kita tulis tipsnya apa saja, lalu kemudian kita posting di Instagram story kita dengan mention @mybabyid dan juga @motherbabyInd dengan hashtagnya MyBabyMomversity. Jadi langsung aja sharing informasinya dan lain-lainnya. Nanti akan ada hadiah buat yang share-nya terbaik. Oke, nanti juga akan ada ikuti writing competition My Baby Momversity dengan submit tips dan inspirasi yang sesuai dengan tema webinar kelas kita ini ke microsite My Baby Momversity, yaitu mybaby.co.id/Momversity. Akan ada 30 pemenang yang mendapatkan hadiah senilai total ratusan juta rupiah dan menyandang gelar Ibu Cerdas My Baby. Oke, kalau gitu sebelum kita menutup acara pada siang hari ini, pastikan My Baby ini pastinya My Baby akan memberikan banyak sekali hadiah dan juga kita mau undi dulu nih. Oke, mungkin di sini teman-teman bisa membantu untuk mengundi 5 pemenang door prize dengan rincian
3 voucher belanja untuk ibu yang beruntung senilai 500.000 dan juga goodie bag dari My Baby, dan juga ada 2 box spesial paket produk My Baby untuk ibu yang beruntung. Jadi langsung saja kita undi, nanti ibu yang namanya aku sebut boleh raise hand ya. Kalau tidak ada yang raise hand namanya disebut, berarti kita ganti, mohon maaf. Oke, berarti langsung aja kita 1, 2, 3. Oke, ibu atas nama Ginarti Wahyu Ningsih. Oke, sudah raise hand. Oke, atas nama Shady Jasmine. Oh, mantap. Atas nama Anissa Bani Salama. Oke, mantap, sudah reset langsung. Oke, selamat ya ibu, masih ada 2 lagi. Oke, kita undi lagi ya. Masih ada 2 lagi nama yang akan beruntung. 1, 2, 3. Atas nama Ibu Dwi DT. Oke. Terima kasih, selamat ibu. Kita lanjutkan 1 lagi. 1, 2, 3. Ibu Yulinda Dwika. Yes, selamat ibu. Terima kasih sudah menyaksikan webinar ini dari awal sampai terakhir, dan terima kasih juga sudah sharing. Oke, untuk selanjutnya kita masih ada lagi hadiah untuk pertanyaan terbaik yang mendapatkan hadiah 1 box spesial paket produk My Baby. Oke, apakah kita akan dituliskan lagi nama pemenangnya untuk pertanyaan terbaik? Agustin untuk pertanyaan terbaik yang berhak mendapatkan hadiah 1 box spesial dari My Baby. Wah, senang banget ya hari Sabtu-Sabtu mendapatkan hadiah, dapat ilmu, dapat hadiah pula. Wow. Oke, seperti kita janjikan di awal juga, buat para ibu yang aktif di Instagram selama kegiatan, akan kita pilih sekarang 5 orang beruntung yang akan mendapatkan 5 voucher belanja untuk ibu yang beruntung senilai 200.000 dan juga goodie bag. Oke, di sini sudah ada 5 nama. Ibu Anissa Banisa, Ecina Rio Shamron, dan juga Ibu Epifania _VV, dan Nufas 3E, dan Rahmila Lili. Ya, kalau nggak salah baca. Oke, selamat kepada kelima ibu terbaik di sini yang sudah aktif selama acara kita. Oke. Kita sekarang sudah sampai di akhir acara. Terima kasih banyak Dr. Margareta, Franda yang sudah hadir dari pagi sampai siang loh kita di sini gitu ya. Dan juga para ibu-ibu yang sudah tentunya tadi mengorbankan jam 10-nya sampai jam 12 untuk mendapatkan ilmu dan belajar bersama dengan kita. Dan di sini aku akan membacakan nih ada beberapa summary dari My Baby Momversity online talk show hari ini. Adalah nih, ada mengisi waktu selama pandemi ala Franda. Apa saja nih? Mungkin Franda boleh bantu bacakan tadi apa aja sih tipsnya dari Franda? Coba kita bacakan ya. Baik. Cari kegiatan yang bisa dilakukan dengan si kecil dan bisa meningkatkan bonding. Misalnya memandikan si kecil, pijat bayi. Kemudian yang kedua, siapkan permainan edukatif supaya walaupun tidak bisa sekolah normal, kegiatan main si kecil juga tetap bermanfaat buat tumbuh kembang anak. Terus yang ketiga, libatkan anak dalam kegiatan yang sedang kita lakukan. Misalnya diajak main masak-masakan saat kita sedang masak, atau mungkin diajak bermain spons busa, ikutan cuci piring di rumah. Kemudian yang keempat, ada selalu membiasakan minta maaf kalau habis marah atau meluapkan emosi ke si kecil. Harus pelukan gitu. It's okay kok, Ma. Biar balik lagi kalau misalnya kita emosi atau kadang-kadang ada aja gitu ya kita keserimpet gitu. Emosi ke anak gitu. Tapi ya udah habis itu kita minta maaf ke anak-anak kita dan juga ya berusaha untuk lebih baik esok harinya gitu. Oke. Selanjutnya mungkin nih summary juga. Nah,
Oke, ini ada manfaat pijat bayi bagi si kecil dari Dr. Margarita tadi ya. Ini meningkatkan bonding dengan si kecil, terus bisa lebih peka juga terhadap tubuhnya si kecil. Kalau kali-kali gitu ya ada yang salah urat. Kemudian anak tidurnya juga jadi lebih nyenyak kan dengan kita pijat, mungkin lebih rileks gitu ya. Dan jika anak tidurnya cukup, maka sel otaknya juga akan tumbuh secara optimal, dan secara psikologis juga anak akan lebih happy kalau tidurnya cukup. Nah, bukan cuma anak-anak aja yang happy, tapi ibunya juga happy loh kalau anaknya tidurnya lama. Bebas ya, bebas gitu kan. Oke, tadi tips terakhirnya mungkin ada lagi tips menata emosi nih dari Franda, Ciela, dan kesehatan ibu sendiri. Kata Franda gimana nih Franda? Mencari dan melakukan hal positif yang kita sukain, seperti belajar main musik, bisa bikin kue atau baking atau masak gitu. Terus pintar jaga diri dan hanya keluar rumah jika benar-benar perlu, seperti harus ke supermarket. Dan anak-anak nggak usah dibawa ya kalau bisa ya, kalau ada yang jagain di rumah, karena kan mereka bakalan megang-megang sesuatu. Oke, betul. Nah, ini juga ada tips juga menjaga kesehatan saat pandemi dari Dr. Margarita. Selalu lakukan 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Jadi kalau anaknya udah usia 2 tahunan, ya udah sebaiknya ajakin pakai masker biar happy itu gimana gitu ya. Terus hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh adalah asupan makanan yang baik supaya imunnya tetap terjaga. Kemudian tidur cukup tadi ya, karena tidur juga akan menunjang sistem imun kita. Kemudian kalau perlu konsumsi vitamin D, zinc, probiotik gitu ya untuk meningkatkan sistem imun kita. Kemudian nggak lupa be happy karena faktor psikologis juga berkaitan dengan imun. Gitu. Dan apa yang harus dilakukan jika si kecil sakit? Ini pertama, imunisasi atau vaksin tetap harus dilakukan. Kalau terpaksa harus ditunda ya maksimal, cuman tundanya maksimal banget 1 bulan gitu ya, jangan lebih. Dan usahakan untuk melakukan konsultasi secara online dulu, telemedicine gitu ya, untuk menghindari si kecil ke rumah sakit. Namun untuk kondisi emergensi tetap harus langsung ke rumah sakit supaya pemeriksaan fisiknya bisa dilakukan. Nah, saat ini sudah banyak rumah sakit yang menerapkan pemisahan waktu kontrol antara pasien sakit dengan pasien yang vaksin gitu. Nah, ini protokol kesehatan yang harus dilakukan saat kembali ke rumah. Pakai masker itu tetap harus ya, masker medis sebaiknya, dan masker scuba mungkin dilapis 3 lapis ya dok ya, sebaiknya ya. Cuci tangan dengan sabun sesuai dengan cara yang benar, selalu bawa dan pakai hand sanitizer, terus langsung mandi kalau sampai rumah, jadi langsung ganti baju, langsung mandi gitu ya. Rajin menyemprotkan disinfektan juga, tapi sebisa mungkin tetap di rumah bersama si kecil sambil melakukan aktivitas yang bermanfaat dan menyenangkan. Stay healthy, be happy. Oke, kalau gitu jangan lupa juga untuk para ibu-ibu, parents yang ada di sini untuk follow sosial media kita, yaitu @mybabyid dan @motherbabyInd gitu ya, untuk tahu kegiatan selanjutnya. My Baby Momversity hadir di tahun 2020 dari serangkaian inspirasi webinar. Catat tanggalnya dan kunjungi websitenya mybaby.co.id/Momversity. Nah, ini ada informasi juga bahwa bulan depan tanggal 10 Oktober masih akan ada lagi My Baby Momversity Digital Parenting 101 for Moms bersama psikolog anak gitu. Jadi parents jangan kemana-mana, rangkaian acara webinar ini dari kemarin bulan lalu kita membahas soal finansial, di bulan ini kita membahas soal kesehatan anak, dan di bulan depan kita membahas psikologi anak. Wah, ini penting banget, semuanya tuh rangkaian yang saling berkaitan gitu, biar kita sama-sama belajar menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Oke, kalau gitu saya Nucha Bahri pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di My Baby Momversity bulan depan. See you. Udah siap mandi? Udah. Hati-hati licin. No worry. Nggak pedih di mata kan? No worry, kan pakai My Baby. My Baby Hair and Body Wash teruji klinis, merawat rambut dan kulit bayi dengan lembut sejak mandi pertama dan melindungi dari kuman. Bikin mandi bebas worry.
My Baby, kepercayaan ibu cerdas. Udah siap mandi? Udah, Hati-hati licin. no worry. Nggak pedih di mata kan? No worry, kan pakai My Baby. My Baby Hair and Body Wash, teruji klinis. Merawat rambut dan kulit bayi dengan lembut sejak mandi pertama dan melindungi dari kuman. Bikin mandi bebas worry. My Baby, kepercayaan. Tiap si kecil habis mandi, suamiku